Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kalau satu pengumuman aja dari Jakarta bisa bikin pasar energi dunia langsung ketar-ketir? Nah, tanggal 20 Mei 2026, Presiden Prabowo tiba-tiba mengumumkan sebuah kebijakan makroekonomi yang benar-benar di luar dugaan. Sebuah langkah sentralisasi sumber daya alam yang secara harfiah langsung mengganggu stabilitas pasar energi global. Hari ini, kita bakal membedah gimana persisnya keputusan ini bisa mengirimkan gelombang kejut yang luar biasa ke seluruh penjuru dunia. Sebuah kebijakan yang langsung mengguncang pasar energi dunia. Kalian tahu, pernyataan itu sama sekali bukan hiperbola loh. Begitu pengumuman ini keluar, kepanikan seketika melanda pasar global. Kenapa bisa se-ekstrim itu? Sederhana aja, karena Indonesia adalah raja, alias eksportir batu bara terbesar di dunia. Jadi bayangin kalau si pemegang kendali utama pasokan tiba-tiba merombak total aturan mainnya. Ya otomatis, seluruh dunia, terutama para pembeli raksasa di Asia, langsung panik dan harus putar otak kan? Nah, biar kita bisa melihat gambaran besarnya dengan jelas, ulasan ini punya 5 poin utama. Pertama, kita lihat episentrumnya, yaitu kebijakan baru ini sendiri. Lalu, katalis atau alasan utamanya. Ketiga, tsunami global alias reaksi pasarnya. Keempat, dilema domestik soal target produksi. Dan kelima, perdebatan pro dan kontranya. Oke, kita langsung mulai aja. Bagian pertama, epicentrum, kebijakan baru. Jadi, titik nol dari gempa bumi ekonomi ini sebenarnya terjadi di gedung DPR. Waktu itu, Presiden menyatakan dengan tegas kalau penjualan hasil bumi kita nggak akan lagi dibiarkan bebas begitu saja. Mekanismenya sangat konkret. Langkah pertama, ada masa transisi selama 3 bulan yang akan langsung menjerat batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy. Langkah kedua, nah ini yang krusial, seluruh ekspor komoditas tadi wajib dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal. Dan langkah ketiga, proses raksasa ini bakal diawasi langsung oleh Danantara, Badan Pengelola Dana Kekayaan Negara kita. Intinya, ini adalah pengambil alihan kontrol secara menyeluruh. Lanjut ke bagian kedua, katalis, alasan utama. Perubahan sebesar dan sedrastis ini pastinya nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Pertanyaan terbesarnya sekarang, mengapa kebijakan yang sangat berani dan bahkan bisa dibilang radikal ini diterapkan sekarang juga? Apa sih sebenarnya lagi coba diselesaikan sama pemerintah? Ternyata ada 3 alasan krusial di sini. Pertama, pemerintah benar-benar pengen memberantas kecurangan ekspor secara agresif. Praktek nakal kayak under invoicing atau transfer pricing itu selama ini udah bikin devisa negara kita bocor kemana-mana. Kedua, ini bisa dibilang misi penyelamatan rupiah. Jadi mulai 1 Juni, semua eksportir wajib menempatkan 100% devisa hasil ekspor mereka di bank-bank BUMN. Nggak ada pengecualian. Dan yang ketiga, tujuannya untuk menciptakan sistem pajak yang jauh lebih adil. Mulai tahun 2026, negara bahkan memungut pajak lebih besar pas harga komoditas dunia lagi terbang dan ngasih keringanan pas harganya lagi anjlok. Sekarang masuk ke bagian ketiga. Tsunami global, reaksi pasar. Kita nggak mungkin narik tuas sebesar itu tanpa bikin alarm internasional berbunyi nyaring. Angka $137,45 AS per ton ini adalah harga penutupan kontrak batubara untuk bulan Juni, yang mendadak anjlok sekitar 1,4% cuma dalam satu sesi perdagangan setelah pengumuman itu keluar. Kenapa pasar sampai sepanik itu? Ya karena di lapangan, sejumlah penambang Indonesia benar-benar langsung mengerem ekspor spot mereka gara-gara masih kebingungan dengan aturan barunya. Alhasil, para pembeli di Asia langsung kelabakan cari pasokan pengganti. Dan jujur aja, wajar banget pasar Asia merespon dengan sangat panik karena memori mereka soal guncangan semacam ini masih sangat segar. Coba kita kilas balik sebentar ke tahun 2022, waktu itu Indonesia sempat menerapkan larangan ekspor batu bara. Memang singkat banget sih, tapi efeknya memicu lonjakan harga global yang gila-gilaan. Para pedagang energi internasional ini sadar betul seberapa besar ketergantungan mereka sama pasokan kita. Buat mereka, setiap ada ketidakpastian birokrasi di Indonesia, itu artinya ancaman krisis energi langsung ada di depan mata. Oke, kita geser ke bagian keempat, dilema domestik target produksi. Kalau kita tarik fokusnya kembali ke dalam negeri, ada kontras yang lumayan tajam. Faktanya, di tahun 2025, realisasi produksi batubara kita itu tembus angka fantastis, 790 juta ton. Tapi untuk tahun 2026, pemerintah malah mematok target yang jauh lebih rendah, cuma 600 juta ton. Memang pembatasan produksi ini bisa mendongkrak harga di pasar internasional yang ujung-ujungnya bakal menguntungkan BUMN. Tapi ini ibarat pedang bermata dua. Kalau volume ekspor turun drastis, ya otomatis penerima negara berpotensi merosot. Belum lagi dampak telaknya buat perekonomian daerah yang selama ini sangat bergantung sama tambang. Bener-bener sebuah dilema yang pelik kan? Dan akhirnya, bagian kelima, perdebatan pro dan kontra.
Kebijakan raksasa ini jelas langsung memicu polarisasi tajam. Ada benturan nyata antara konsep intervensi negara melawan pasar bebas. Di satu sisi, kelompok yang pro berargumen kalau ini tuh langkah yang udah lama tertunda. Menurut mereka, sumber daya alam harusnya memang memaksimalkan manfaat buat publik, bukan cuma buat nambah pundi-pundi korporasi swasta. Negara akhirnya berdaulat penuh atas devisanya sendiri. Tapi di sisi lain, kelompok kontra juga punya poin logis. Mereka khawatir intervensi BUMN cuma bakal menciptakan birokrasi baru yang lamban dan memakan biaya besar. Dampak terburuknya, batubara kalori rendah kita bisa kehilangan daya saing di pasar global gara-gara biaya operasionalnya bengkak. Jadi pada akhirnya isu ini bukan sekedar urusan hitung-hitungan ekonomi, tapi udah merambah ke geopolitik. Seperti kiasan yang pas banget, sang raja batubara memutuskan untuk mengatur tahtanya sendiri. Indonesia seolah menegaskan kalau kita udah nggak mau lagi cuma jadi kasir yang sekedar mencatat transaksi di pasar komoditas milik kita sendiri. Indonesia sadar penuh kalau kitalah sang penguasa pasar batubara dunia, dan sekarang kekuasaan itu benar-benar sedang digunakan. Sekarang, mata seluruh dunia lagi tertuju dan mengamati langkah Indonesia ini dengan sangat saksama. Dan pertanyaan pamungkasnya buat kita semua, akankah pergeseran masif ini menjadi langkah jenius yang sukses memperkuat fondasi ekonomi Indonesia? Atau jangan-jangan malah jadi bumerang yang justru mencekik industri domestik lewat jalur birokrasi yang berbelit? Silakan kalian simpulkan sendiri dan bagikan pendapat kalian ya. Terima kasih udah bergabung di ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.